Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Yukidi Yursus Kui Diskit. Kali ini adalah program baru yaitu Yaping. Yang penting ngomong. Adalah program atau seri di mana admin akan ngomongin suatu hal dari sudut pandang admin terkait harapan, keresahan, dan lain-lain. Sebenarnya, tujuan utama dari video atau seri ini adalah untuk melatih skill ngomong. Daripada terbuang, mending direkord dan di-share. Semoga bisa menghibur teman-teman semuanya. Nah, untuk episode pertama, admin akan membahas tentang anime. Kenapa anime? Karena anime adalah salah satu hal favorit atau hal yang mendampingi admin dari kecil sampai sekarang ini. Banyak hal-hal yang admin dapatkan dari eh, anime, entah pelajaran hidup atau bahkan beberapa pelajaran sains juga dapat dari sana. Tapi ya memang tidak semuanya ada pelajarannya, juga banyak hiburannya. Nah, untuk kalau ditanya kapan suka anime, tentu teman-teman generasi 90-an atau 2000 awal kan sering sekali menonton anime di TV-TV nasional. Salah satunya Inuyasha gitu. Nah, itu adalah salah satu anime favorit yang menjadi gerbang di mana saya mulai mencintai anime. Karena kan waktu itu sering ditayangkan di Indosiar ya kalau nggak salah pagi. Seingat saya. Selain itu ada juga kayak Conan, Doraemon, Shinchan seperti itu. Tapi untuk yang memberikan kesan paling dalam dan juga yang paling memorable gitu ya Inuyasha gitu. Karena kan genrenya isekai ya modelnya. Si ini Kagome terlempar ke masa lalu bertemu Inuyasha gitu ya. Nah, itu cukup seru sih. Karena saya dulu itu penasaran, karena saya nggak tahu endingnya. Saya tahu hanya beberapa kisah di episode-episode awalnya, karena kan nggak terlalu mengikuti ya. Tapi memang suka, seneng gitu, tapi nggak bisa nonton sampai tamat karena di daerah saya itu kan sering mati lampu. Jadi ketika ada episode-episode penting tuh biasanya mati lampu. Nah, begitu internet sudah mulai bagus, yaitu jaringan 3G gitu, di tahun 2010, 2000, ya 2010 ke atas, mulai tuh saya bisa akses internet melalui seluler. Nah, di awal-awal itu saya juga mulai bisa download anime-anime yang eh, serialnya berlanjut seperti Naruto, terus ada One Piece seperti itu ya. Cukup banyak anime-anime di masa itu yang lumayan seru gitu, tapi ya nggak bisa download kayak ya di kota mungkin ya. Mungkin kalau di kota kan ada internet apa ya, internet yang berlangganan bulanan. Nah, kalau di saya karena cukup terbatas, jadi paketnya yang berapa ratus MB itu saya download ukuran paling kecil. Biasanya ya ukuran 144p yang yang apa 3GP ya mungkin kalau teman-teman ingat 3GP ke hal-hal yang negatif ya. Nah, ini anime teman-teman. Karena dulu format MV4 itu kan cukup besar ini ya filenya. Nah, yang format kompresnya ini kan ya salah satunya kan 3GP ini. Nah, itu baru saya bisa menikmati anime di tahun 2010 ke atas. Masuk SMP mulai punya teman yang bisa diajak berbagi tentang anime ini. Ada satu anime menarik di waktu itu, yaitu SAO atau Sword Art Online. Itu kan cukup menarik ya, di mana ada orang yang terjebak di dunia game dan dunia gamenya seperti dunia nyata seperti itu. Seru. Nunggu anime itu tiap minggu tuh seru. Meskipun ya ada pengorbanan, harus cari uang jajan sendiri lah, entah bantu-bantu apa gitu kan untuk beli kuota. Karena ya internet susah, tidak seperti kita download tunggu selesai, tidak. Waktu itu saya harus download semalaman karena kecepatan kan cuma 100 kilobyte per second itu pun kalau pas lagi bagus sinyalnya. Jadinya ya suka anime juga harus apa ya, harus ada perjuangan di balik itu untuk menikmatinya. Nah, kalau saya sendiri sebentar ada iklan truk lewat. Nah, kalau saya sendiri memang di waktu itu
suka sekali download anime-anime yang menurut saya agak seru gitu, kayak dulu kan ada kayak Trinity Seven, terus SAO. Nah, mungkin teman-teman bingung maksudnya download di mana gitu kan. Kalau yang sekarang kan sudah banyak media streaming ya kayak Iki atau Netflix juga menayangkan anime sekarang, atau YouTube, Anyone, Muse Asia dan lain. Kalau dulu karena tayangan anime itu kan banyak kan di TV ya, dan yang yang di-share-share di link itu kan hanya beberapa penyedia, itu pun penyedianya bajakan ya, bukan penyedia asli. Maksudnya bukan mereka distributor resmi gitu, bukan. Jadi ya ada ada mereka bajak, mereka terus eh pasang di web mereka dan ya bisa kita download gitu kan. Sampai sekarang kan juga masih banyak seperti itu. Contohnya ya kalau yang dulu sering saya akses kayak Minato Suki, terus Same Hadaku gitu-gitu. Ya web-web tersebut adalah web-web yang sangat menumbuhkan menumbuhkan komunitas pecinta anime ya di Indonesia. Nah, kalau ngomongin pecinta anime mungkin teman-teman pasti asumsinya langsung semua yang suka anime itu wibu gitu ya. Sebenarnya nggak semua orang yang suka anime itu wibu, teman-teman. Karena saya pribadi pun tidak sampai di level yang seperti itu. Karena kalau melihat teman-teman saya ya yang dulu waktu SMP suka ngomong-ngomong soal Jepang, gaya-gaya ikut anime ya seperti itulah wibu gitu kan ya. Kalau yang cukup pencinta anime ya cukup kita menikmati animenya selesai, dan di luar ya kita bersikap biasa seperti normal. Hanya kita menikmati seperti kita yang menikmati tayangan drama seperti itu. Mungkin ini bisa jadi referensi teman-teman ya, nggak semua orang itu wibu gitu. Bisa jadi orang itu suka anime ya cuma karena mensukai anime aja atau anime lover aja gitu. Nah, balik lagi, kalau kita ngomongin di anime yang zaman dulu, mungkin karena zaman dulu itu resolusi dari animenya itu nggak terlalu tajam, yang tidak seperti sekarang gitu. Maksudnya dulu kan kita menikmati, mungkin kalau yang sudah punya PC atau ini beda ya, karena waktu itu kan saya masih pakai HP Nokia yang Nokia Asia kalau nggak salah 310 atau 311 gitu. Itu kan atau HP-HP Mito gitu yang kecil, yang layar resolusinya tuh nggak sampai yang 240p gitu, apa 480p gitu, nggak sampai. Hanya ya 144p itu udah cukup kan. Nah, mungkin ketika sekarang kita nonton karena mungkin semakin tajam ya, jadi detail-detailnya bisa kita lihat gitu. Nah, di zaman dulu kan tidak. Jadi kayak ada feel yang seolah, mungkin kalau teman-teman yang suka main game retro dulu di TV tabung pasti akan berasa ketika game-game itu diemulasikan ke layar-layar yang tajam sekarang, itu pasti aneh ya seperti itu. Dulu tuh kita menikmati ya sangat enjoy gitu. Sekarang kok ketika ditonton di layar yang lebih tajam kok malah ada hal-hal yang malah kita notice kok seperti itu gitu ya. Mungkin karena itu ya, maksudnya rasa imersinya lebih lebih berasa di masa itu. Kita nonton SAO dengan aksi-aksinya gitu kan. Permainan pedang Kirito gitu, nonton Trinity Seven yang di masa itu kan ecchi ya, anime ecchi. Terus apa lagi ya? Oh, sorry. Eh Akame ga Kill. Nah, itu juga salah satu anime yang saya sukai itu karena tapi mungkin cerita dan ini agak ini ya. Komik dan animenya agak beda sedikit endingnya. Nah, ini spoiler buat teman-teman. Nah, kalau dibilang eh, ada hal-hal yang saya harapkan dulu ya, saya berpikirnya dulu, wih, di zaman itu ketika nonton anime keren kayak gini, harusnya di masa yang depan pasti akan lebih keren lagi. Ternyata tidak, teman-teman. Series-series sekarang malah tidak seperti harapan gitu. Jadi banyak banget seri anime terbaru yang bukannya kualitas grafisnya baik atau tambah wah gitu, enggak, malah tambah, menurut saya pribadi tuh malah tambah turun gitu. Karena harusnya seperti kita ambil contoh aja. Contoh Nanatsu no Taizai.
Season pertama wah, season kedua wah, season 3 mulai turun mulai turun. Nah, sampai akhirnya nggak bisa kita nikmati lagi itu. Meskipun ceritanya bagus, tapi kualitas kualitas grafisnya itu loh, kenapa kayak seolah terburu-buru gitu. Contoh lagi, kemarin saya dengar anime One Punch Man season 3 itu katanya kayak anime slideshow gitu. Meskipun saya juga belum nonton karena mendengar kata itu tuh kayak udah kenapa ya Kak, anime-anime sekarang tuh malah bukan bukan tambah bagus gitu, malah tambah turun kualitasnya. Padahal di era sekarang kan banyak sekali hal ya, maksudnya banyak sekali eh bantuan gitu dari teknologi seperti AI gitu atau hal-hal yang lain yang bisa meningkatkan produktivitas. Tapi mungkin karena biaya ya juga salah satu jadi faktor yang kadang kan kita tuh masuk di era yang cukup tidak stabil karena perang Rusia Ukraina dan yang saat ini berlangsung USA Israel versus Iran gitu kan ya. Mungkin juga terpengaruh ekonomi global ya juga juga kita kan juga habis terkena pandemi ya. COVID-19 yang cukup global dan masif gitu. Ya mungkin hal-hal seperti itu menjadi masalah atau ya mungkin ya masalah ekonomi sih mungkin ya, budget. Karena juga selain di anime, kita juga dapat lihat di film-film Hollywood. Contoh, mungkin teman-teman pasti tahu lah Lord of the Ring. CGI-nya luar biasa kan? Maksudnya kalau tidak Lord of the Ring, POTC, Pirates of the Caribbean. Wah, itu Davy Jones keren banget terlihatnya. Maksudnya CGI-nya tuh nggak kayak kayak asli gitu. Coba lihat apa sekarang kayak enggak banget gitu CGI sekarang. Maksudnya terlihat banget komputernya gitu. Bisa jadi kalau saya sih punya eh, punya keyakinan bahwa memang kalau di film kan practical effect ditambah komputer effect CGI itu kan jadi lebih 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 wah itu kayak ya tadi kayak filmnya kayak di Lord of the Ring dan di POTC gitu kan memang karena itu kan gabungan ya practical effect dan CGI. Kalau nonton film CGI yang ditambahkan tanpa ada practical effect ya hasilnya ya seperti itu. Jadi meskipun mahal filmnya ya kualitasnya kurang. Seperti juga anime. Anehnya tuh malah bukan tambah bagus, tambah buruk gitu, kayak seolah terburu-buru atau seolah mengejar nama dari atau brand dari animenya itu sendiri. Kayak tadi kayak Nanatsu Taizai, One Punch Man. Kemarin dengar-dengar juga ada Blue Lock, padahal Blue Lock animenya bagus loh. Sorry, komiknya cukup bagus gitu. Maksudnya bisa dinikmati dengan enak. Kenapa ketika jadi anime malah bukan jadi aksi malah kayak seolah slideshow dari komiknya gitu kan ya agak disayangkan gitu. Bukannya kualitas anime yang saya harapkan di masa saya SMP SD itu makin bagus malah sekarang malah jadi semakin mundur. Tapi kalaunya mungkin ada beberapa anime yang sekarang pakai 3D ya. Ada teman-teman yang mungkin merasa kenapa sih harus pakai 3D gitu kan. Contoh implementasi 3D yang buruk tuh dia yang di Tate no Yusha season 2. Itu kan ada kura-kura ya pakai 3D yang cukup cukup buruk ya. Sampai teman-teman apa ya, banyak banyak orang yang menghujat gitu. Tapi ya menurut saya mungkin ya memang implementasinya belum pas karena ya tadi kan teknologinya masih masih menggabungkan ya, masih masih cari celahnya gimana sih bagusnya itu diimplementasiin. Karena banyak sih anime yang maksudnya kurang dimasukin 3D itu malah bikin pusing. Tapi untuk beberapa anime saya salut nih kayak contoh di Black Summoner yang tahun berapa? 2024, 2025 ya? 2024 kayaknya itu Black Summoner. Saya pernah baca manganya, cuma nggak lama ternyata diadaptasi eh jadi anime gitu. Nah itu kebanyakan apa fight sequence-nya tuh pakai 3D dan itu menurut saya keren karena nggak terlalu kaku gitu. Meskipun juga ada banyak-banyak apa ya, ada banyak anime yang 3D-nya tuh kurang tapi implementasinya tuh nggak apa ya, nggak over gitu. Contoh kayak yang kemarin yang Megane apa ya, yang ceritanya anak SMA kalau nggak salah, yang ceweknya tuh punya rabun mata yang cukup parah gitu. Nah itu kayaknya implementasinya terlalu over di situ. Kalau selain itu sih ya enjoy-enjoy aja untuk dinikmati. Sebenarnya kalau dibilang kualitas kualitas apa ya, kualitas scene dan lain-lain berkurang, memang berkurang, tapi
bukan berarti nggak bisa dinikmati ya, karena contoh kayak di isekai non Berinoka itu kan sebenarnya banyak sekuens yang kayak slideshow, cuma ya bisa kita enjoy karena ya ada banyak apa ya, ada bagian-bagian scene yang malah pakai chibi mode gitu. Dan itu kan juga cukup 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 apa ya, menarik ya. Salah satunya kan juga diimplementasi di ini Sono Bispu. Ada berapa scene di mana Marin Marin kita gawa jadi chibi mode gitu kan. Itu kan juga juga cukup unyu gitu. Nah, harusnya sih kalaunya itu terus dikembangkan dan dicari apa ya, cari tempat best practice-nya sih harusnya 3D di anime itu makin bagus. Dan juga mungkin karena apa ya, mungkin ada beberapa orang Jepang yang punya idealisme tidak memakai AI gitu di dalam seninya. Ya mungkin memang bagus sih, tapi harapan saya sih harusnya bisa di apa ya, bisa dimanfaatkan. Jadi bisa dimanfaatkan untuk menambah kualitas, nggak kayak sekarang gitu. Bener-bener deh nonton anime zaman sekarang tuh kayaknya kok gini ya, harusnya kan bagus gitu kan. Saya sih nganggap anime tuh bukan kayak tontonan anak ya, lebih ke tontonan drama gitu. Karena beberapa hal tuh atau beberapa karakter tuh kalau dibuat jadi orang asli tuh kayaknya nggak masuk deh. Contohnya ya kayak Yu-Gi-Oh deh. Coba Yu-Gi-Oh orangnya pakai rambut yang apa ya, tajam-tajam kayak si Yugi atau Yami Yugi gitu, atau kalau Kaiba sih masih rapi ya. Cuma kayak Yugi aja pasti aneh tuh dilihat. Maka dari itu sebenarnya anime itu lebih kayak menggambarkan karakter yang sebenarnya nggak ada di dunia real tapi bisa kita nikmati gitu. Nah, kalaunya dibuat real ya tadi kayaknya kurang masuk. Ya masuknya Kak saya sih lebih menganggap itu kayak drama. Mungkin ya kayak kalau orang yang suka drakor ya kayak nonton drakor ya kayak gitu. Atau kalau mungkin orang suka sinetron ya kayak nonton sinetron yang seperti itu. Cuma ya tadi kualitasnya kok tambah tambah ini tambah kurang. Mana zaman sekarang itu kan terlalu banyak genre isekai ya. Karena kayak apa ya? Karena mungkin laris ya, makanya sekarang orang lebih tertarik adaptasi komik-komik atau light novel yang berbasis isekai. Sebenarnya sih kalau implementasi atau eksekusinya bagus sih nggak masalah. Sayangnya tuh enggak. Sayangnya tuh banyak hal yang dipotong, entah ceritanya di skip skip skip. Padahal itu kan ada beberapa hal bagian yang penting di ceritanya. Jadinya kayak "Loh, kok sampai gini, kok sampai gini." Contoh kayak yang kemarin tuh Kumoko tuh, yang ke isekai jadi laba-laba, monster laba-laba. Sebenarnya banyak cerita yang menarik di situ. Sayangnya malah di skip skip. Juga ada apa ya? Ada hmm, ke isekai jadi kalau jadi petualang kan banyak ya. Yang tadi yang saya bilang Black Summoner juga ada. Lebih ke memang lebih ke ini sih, lebih ke apa mungkin kan terburu-buru juga ya. Maksudnya mereka kan terbatas mungkin hanya cuma 13 episode itu. Maka dari itu karena terburu-buru mereka mau adaptasi sebanyak mungkin ya, makanya makanya ceritanya mereka banyak potong-potong, banyak skip-skip gitu. Padahal sih kalau misalnya bisa diadaptasi semua lebih bagus ya. Kalau enggak ya paling enggak dibikin scene-scene yang pendek lah, maksudnya. Masa sih ceritanya bisa selompat sejauh itu gitu. Tiba-tiba kok ke sini, tiba-tiba ke sana kan kayak aneh gitu kan ya. Tapi ya apa ya? Nonton anime itu kan kayak nonton drama ya, maksudnya atau nonton film. Sebenarnya kan banyak hal yang nggak, kalau memang kita nggak suka, cukup kita nggak perlu menghujat gitu ya. Kecuali memang anime-anime yang kita tonton atau yang seri-seri yang kita memang suka gitu, yang kita sampai beli merchandise-nya gitu-gitu. Ya menurut saya sih kan kadang banyak yang apa ya, memperdebatkan ya, maksudnya ini anime jelek, ini bagus, ini gini. Sebenarnya ya itu kan lebih ke preferensi ya. Contoh saya menganggap anime ini bagus. Belum tentu kan kalian menganggap itu bagus gitu. Contoh, saya suka nonton Eurocamp gitu karena banyak yang mereka show gitu di tempat-tempat nyata melalui anime kan, itu kan kayak kayak apa ya, kayak eh mereka mengiklankan Jepang gitu ya buat tempat-tempat camping gitu kan ya. Meskipun ya kenyataannya nggak akan sebagus itu kan ya. Cuma saya suka eksekusinya gitu. Eurocamp, terus ada
eh apa ya, Super Cup kalau nggak salah yang iklannya pakai motor Honda itu, motor cup Honda itu juga menurut saya juga seru. Mungkin ya bagi beberapa orang tuh anime yang boring gitu karena nggak ada aksi, nggak ada apa. Menurut saya sih malah hal-hal seperti itu yang ya eksekusinya bagus. Nah, malah kalau ngomongin eksekusi bagus, saya suka salah satu anime romance yang bernama Real Life. Season pertama itu digarap dengan bagus. Nah, tapi itu kan ceritanya belum selesai sebenarnya di season pertama. Mereka ngelanjutin dengan 4 episode kalau nggak salah, 4 episode tambahan atau berapa episode tambahan ya. Pokoknya ada episode tambahan di mana itu kayak season 2-nya gitu. Nah, di situ karena keterbatasan budget, karakter-karakternya itu nggak dikasih gambar ke orang, cuma cuma gambar siluet warna pink atau biru gitu. Itu salah satu menurut saya memang secara apa ya, secara mata tuh kan agak aneh ya. Cuma ceritanya tuh tetap nyambung gitu, tetap bisa kita nikmati. Jadi kita tahu nih, oh endingnya si karakter utama di scene pertama itu kayak gimana gitu. Nah itu menurut saya kalau memang ada anime-anime low budget yang memang sebenarnya apa ya bisa dibuat seperti itu ya kenapa tidak gitu. Yang penting kan kalaunya itu kan kondisinya lanjutan cerita ya. Maksudnya kan karena ceritanya masih gantung dilanjutkan seperti itu gitu ya. Alhamdulillah bisa dinikmati gitu kan. Tapi ya jangan kayak yang tadi kayak One Punch Man, Natsu Taizai bukannya ceritanya. Dia ceritanya bagus cuma ya kualitasnya itu loh, kualitas gambarnya loh. Kita kan berekspektasi ini makin keren gitu kan. Ya pasti ada lah ekspektasi-ekspektasi anime yang udah yang dari awal tuh booming. Kan ada juga anime yang sampai sekarang nggak berani lagi diadaptasi. No Game No Life. Kan karena saking bagusnya season pertamanya, itu kalau sampai dibuat season 2 dan hancur, ya udah, studionya tuh yang kena hujat dan bisa nggak dipercaya lagi sama penikmatnya. Tapi ya tadi ya, maksudnya saya ulangi lagi sebenarnya kalau yang kita nggak suka salah satu anime mungkin nggak perlu kita hujat gitu ya, cukup kita skip aja. Bisa yang mungkin kalau yang mau kritik kritik aja gitu kan, tapi ya gunakan bahasa-bahasa yang sopan lah seperti itu. Karena ya kita kan berharap bahwa kualitas-kualitas anime yang ke depan juga akan lebih membaik gitu daripada stagnan atau lebih apa ya, maksudnya daripada dia dikejar-kejar rating atau apa jadinya buru-buru bikinnya tapi mah hasilnya jelek kan ya, harapannya ke depan ya lebih bagus lah daripada ini. Nah, sayangnya tuh mungkin karena akses apa namanya, akses dari nonton anime sekarang terlebih terbuka ya, karena kan zaman sekarang tuh kan anak kecil udah nonton YouTube atau nonton TikTok. Yang mana nggak dikasih pengawasan orang tua. Jadi mungkin ada banyak hal-hal anime yang sebenarnya nggak buat bukan tontonan anak-anak gitu. Kayak tadi saya sebut tuh ada kayak 3D Seven, terus kalaunya di dulu tuh ada High School DxD gitu kan. Ya kayak gitu itu kan sebenarnya nggak bukan bukan tontonan anak gitu kan, tontonan orang dewasa. Dan itu sekarang kan tidak terfilter dengan adanya keterbukaan di internet gitu. Mungkin kalau yang di YouTube itu masih ada beberapa yang kena sensor ya, maksudnya tapi kan anak kecil kan aksesnya kan nggak dibatasi ya, maksudnya mereka bisa ngakses Facebook, Instagram, dan lain-lain semuanya gitu, di mana ada hal-hal yang di situ filternya tuh masih kurang bagus, jadinya ya tidak diawasi, tontonannya jadi tontonan yang tidak sesuai umurnya gitu. Padahal kalau kita nonton di TV itu kan pasti udah ada eh arahan ya ini untuk usia berapa, ada ratingnya gitu, ada ratingnya teen, adult atau apa gitu kan ya. Harusnya orang tua sih memang harus mengawasi gitu anak-anak di zaman sekarang jangan sampai terpapar konten-konten yang sebenarnya belum umurnya gitu untuk dinikmati. Nah, kalau selain anime yang bersumber dari manga di Jepang, sekarang kan sudah mulai adaptasi-adaptasi anime yang berasal dari China atau dari Korea. Saatnya kan kemarin kan ada Solo Leveling ya, yang manhwa eh apa ya, manhwa apa ya, tipe-tipe gimana nyebutnya ya, petualangan, jadi seorang petualang yang dapat apa yang
overpower, terus dia adalah necromancer gitu kan, kan salah satu genre yang sangat apa ya, sangat membludak di seri-seri manhwa. Tapi ini kan Solo Leveling salah satu apa ya, salah satu seri yang apa ya, cukup terkenal lah karena ya memang ceritanya mungkin bisa jadi kalau dibilang pionir saya juga nggak bisa ngomong gitu sih karena juga saya nggak kurang tahu timelinenya ya. Cuma karena yang saya tahu sih memang itu yang jadi kiblat banyak eh manhwa sekarang yang di kiblat rata-rata Solo Leveling di mana ada karakter overpower, entah dia reinkarnasi atau dia regress gitu kan modelnya, berpindah tubuh gitu atau berpindah tempat, terus dia jadi super kuat sampai ending lawan dewa gitu-gitu kan. Sebenarnya kalau kita baca atau nonton sebenarnya power levelingnya tuh aneh ya. Cuma ya ya seperti itulah tipikal-tipikal manhwa gitu kan ya. Nah, itu kan sekarang juga banyak diadaptasi jadi anime gitu kan. Kalau yang kemarin eh Solo Leveling juga itu sangat memuaskan sih. Maksudnya grafiknya bagus, eksekusinya bagus, jadinya ya tidak mengecewakan lah untuk adaptasi apa namanya adaptasi dari manhwa. Ya harapannya sih nggak semua anime ya bisa bisa digarap seperti itu gitu. Sebenarnya nggak perlu apa ya, nggak perlu yang dar der dor gitu juga sebenarnya nggak seperlu apa ya, nggak seperlunya seperti itu gitu. Yang penting tidak mengganggu mata dan juga implementasinya pas ya tadi kayak yang di Black Summoner ada 3D ya 3D oke, tapi ya bagian fashion scene yang cukup-cukup ini ya dipasangnya 3D oke lah daripada pakai slideshow kan itu kan ya. Kalau mau slideshow mungkin menurut hemat budget boleh, tapi mungkin di scene-scene ini bisa bisa juga diakali kayak yang di Isekai non Drinoka jadinya ada bagian-bagian chibi gitu sebenarnya nggak apa-apa. Kan sebenarnya banyak hal yang bisa digunakan gitu dalam ini cuma ya mungkin belum di apa ya belum di entah karena keterbatasan budget atau apa ya harapannya sih jangan sampai hal-hal yang kita sukai maksudnya manga, manhwa atau manhwa yang kita sukai itu atau komik kita sukai diadaptasi jadi anime tapi dengan seadanya gitu. Jadi cuma kayak slideshow atau kayak nonton komik di slideshow aja ya percuma dong. Maksudnya cuma ada komik dikasih apa ya didubbing kan itu ibaratnya kan kayak yang penting kita dubbing sendiri atau kita baca sendiri gitu aja gitu kan jadi kita bisa membayangkan sendiri daripada kita nonton nonton yang kayak gitu gitu ya sih itu sih harapan-harapan untuk anime ke depan apalagi ya kalau dibilang ngomongin anime sih sebenarnya banyak-banyak apa ya banyak preferensi ya karena saya pribadi juga sekarang sih lebih suka nonton-nonton anime yang santai gitu nggak kayak dulu yang harus ini gitu. Contoh kayak dulu tuh sering banget nonton yang action yang pokoknya harus ada gelut-gelutnya lah pokoknya. Kalau sekarang kan lebih kayak lebih suka menikmati yang santai-santai. Contoh kayak tadi Real Life, terus kalau kemarin tuh ada yang Angel Next Door Spoiling Me Rotten itu kan juga saya masuk kayak gitu maksudnya anime-anime yang slow gitu. Romance-romance anak muda, anak-anak SMP. Suki ga Kire juga lumayan enak tuh ditonton. Anime romance juga. Malah kalau mau nonton anime berat-berat malah kayak agak males gitu. Mungkin ya ada sih kepengenan untuk nonton yang drama berat kayak ya kalau drama berat kan lumayan di Shigatsu Beno Uso itu kan juga lumayan berat tuh dramanya. Atau kalaunya lebih lebih ada drama sama actionnya tuh kan kayak Fullmetal Alchemist juga. Itu kan dramanya bagus tuh. Apa ya? Tragedi-tragedinya juga berasa. Apalagi ya kalau yang ngomongin anime-anime yang santai. Oh ya kayak Isekai non Berinoka juga isekai tapi santai kan ya. Terus ada yang saya lupa dia tuh Renkin Jutsu apa Alchemist gitu. Nah itu dia tuh kayak sebenarnya dia reinkarnasi gitu. Sayangnya di anime itu nggak dijelasin. Jadi kayak skip skip gitu. Nah itu salah satu yang saya bilang di anime itu di manga tuh jelasin kenapa di anime di skip. Itu juga asik tuh. Dia nyelamatin salah satu Fenrir atau siluman serigala gitu. Terus di rumahnya ada hantu yang jadi pengurusnya yang jadi apa ya? Yang jadi homekeepernya lah. Nah, itu juga anime-anime slow kan yang bisa dinikmati. Kalau yang anime terbaru Mas jujur saya nggak terlalu update nih. Kebanyakan di timeline tuh muncul yang
Anak Raja Iblis, Dokshan ya. Terus apa lagi ya? Saya nggak terlalu update sih anime yang terbaru yang tadi. Kayak bosen gitu loh. Maksudnya terlalu apa ya? Terlalu di abuse gitu yang isekai jadinya mau sekarang tuh mau download anime terbaru tuh jadi males. Mungkin next mau kita coba cari review-review yang terbaru ya. Mungkin next tapi nunggu season yang sekarang ini selesai karena di season sekarang kan tadi ya ada season di Angel Next Door Soulnya Rotten itu kayaknya saya tunggu selesai dulu deh baru saya mau tonton fullnya gitu kan karena kan kalau sekarang kan nonton full lebih gampang ya karena kan banyak medianya gitu kan nggak kayak dulu harus download dulu gitu kan kalau sekarang sih alhamdulillah udah aman sebenarnya sih gak apa ya download di zaman dulu juga tidak dibenarkan ya teman-teman ya karena itu kan sebenarnya bajakan kan ya kan harusnya ya nonton ya di tempat-tempat yang legal ya tadi kayak di YouTube yang di ini distributor resmi kayak di Musa Asia, Muse Indonesia, Aniwan gitu kan ya. Kalaunya di ini saya juga kurang apa Iki ya, apa ya? Saya juga kurang tahu nih kalau yang satunya. Saya sih lebih suka nonton di YouTube sebenarnya. Karena lebih simpel gitu. Seperti itu. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau berbagi preferensi animenya barangkali video ini nanti muncul di beranda teman-teman, bisa sih di-share. Jadi saya ada referensi buat apa yang bisa ditonton ke depannya. Harapannya lagi mungkin anime-anime kayak Hatareku Saibo itu bisa di ini teman ya, maksudnya bisa di up lagi ya karena kan itu kan cukup apa ya, cukup sangat banyak edukasinya. Nah, ini jujur teman-teman, anime yang saya sukai di bagian sainsnya itu malah Detektif Conan. Karena banyak pelajaran di situ yang bisa diambil ya pengetahuan-pengetahuan apa ya umum yang sebenarnya nggak pakai banget tapi ya bisa di ini bisa di apa ya bisa jadi bahan buat cerdas cermat gitu. Saya juga sebenarnya saya saking seneng yang koleksi itu teman-teman kalau teman-teman tahu tuh saya pernah beli harddisk 2 tera itu hampir full isinya semua anime karena kan saya tinggal di pedesaan ya waktu kemarin kan saya pernah kuliah di kota Bandung. Sebelum saya pulang, tuh saya download semua anime yang saya suka. Karena kalau di rumah, internet saya jelek. Kayak yang tadi saya ceritain cuma 100 Kbps gitu. Makanya saya download semua, ya udah yang bisa saya download di rumah saya tonton. Nah, alhamdulillah sekarang sih internet udah mulai bagus ya. Makanya sekarang nih udah bisa main YouTube nih saya. Mungkin ya ke depan sih harapannya akan tetap ngomong-ngomong seperti ini lagi ya. Ya, moga-moga ada pendengarnya. Jadinya nambah-nambah semangat lah untuk bikin-bikin konten seperti ini. Ya, mungkin itu aja sih, udah setengah jam ternyata. eh ya itu aja untuk episode pertama Yaping yang penting ngomong kali ini. Semoga bisa menghibur teman-teman, kalaunya sampai di telinga teman-teman dan semoga semuanya tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.